Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1804 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai ayat 20. Di bawah perikop pengadilan yang adil. Demikian firman Tuhan. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikan keadaan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi hakim atau menjadi pemimpin yang menentukan satu keputusan di tengah-tengah kaum mereka, di tengah-tengah suku, di tengah-tengah bangsa Israel. Haleluya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kita kupas firman Tuhan ini ayat demi ayat. Ayat 18. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Haleluya. Yang pertama, saudara, hakim-hakim atau pemimpin di tengah umat Tuhan adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk melayani umat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan hakim-hakim atau pemimpin. Saudara, saya tidak berbicara tentang hakim yang ada di pengadilan. Yang saya tangkap di sini adalah mereka yang menjadi penentu di tengah-tengah komunitas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang ditunjuk Tuhan untuk melayani satu komunitas, baik itu komsel, baik itu di keluarga besar saudara, di satu persekutuan, di gereja saudara, dan lain sebagainya. Saudara bukan dipilih umat, tetapi saudara dipilih Tuhan untuk menjadi hakim di komunitas saudara. Saya mau katakan begini, saudara dipilih Tuhan untuk melakukan seturut kebenaran firman. Saudara dipilih Tuhan di sana untuk menjalankan misi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Tuhan tidak pernah salah pilih orang untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan tidak pernah salah pilih orang.
Kalau kita manusia, karena kita terbatas, kita tidak tahu masa depan, kita seringkali salah pilih, saudara. Kita salah pilih pekerjaan, kita stres, frustasi selama 1 bulan itu, betul? Kalau kita salah pilih sekolah, saudara, 3 tahun itu kita stres, frustasi. Kalau kita salah pilih pasangan, stres seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa salah pilih, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang untuk menjadi tim di dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah dipilih tapi belum merespon panggilan Tuhan, mari kita mau serius. Saudara tidak salah, saudara, kalau saudara ada di ladang Tuhan. Saudara sambil bekerja, sambil melayani Tuhan, sambil melayani keluarga, sambil melayani Tuhan, sambil sekolah, sambil melayani Tuhan, tidak salah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara ada di dalam satu pekerjaan misi Allah. Karena apa, saudara? Tuhan sudah mau datang. Tuhan sedang membutuhkan banyak pekerja yang mengusahakan atau bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di akhir zaman ini orang percaya sangat-sangat disibukkan? Karena Tuhan sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memilih saudara menjadi pemimpin dalam tanda kutip atau konteks kebenaran firman Tuhan ini, saudara menjadi hakim. Orang yang menentukan menjadi seorang pemimpin di komunitas saudara. Saudara, Tuhan yang pilih saudara. Amin. Jadi bukan manusia. Manusia hanya mentabiskan, tetapi Tuhan yang memilih saudara. Dan bukan saudara yang memilih untuk ada di tempat itu, untuk melayani Tuhan. Bukan saudara yang pilih, Tuhan yang pilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan, pasti Tuhan yang akan memperlengkapi dia. Tuhan juga yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhannya. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Yang kedua, seorang hakim atau seorang pemimpin umat Tuhan haruslah seorang yang berintegritas, seorang yang hidup jujur, bersih, tanpa noda. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan seorang hakim atau seorang pemimpin jangan memutarbalikkan keadilan. Kalau orang Manado bilang jangan putar balik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memutarbalikkan keadaan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada juga orang yang membela yang bayar dan sebagainya. Sehingga saudara, kebenaran menjadi abu-abu di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin tidak boleh memutarbalikkan keadilan karena dia kaya, dia yang dibela sementara miskin ditindas, karena dia cantik, karena dia ganteng dibela, sementara yang pas-pasan saudara-saudara tindas. Itu tidak benar di mata Tuhan. Saudara tidak boleh memutarbalikkan keadilan. Firman Tuhan berkata, jika ya, katakan apa? Ya. Jika tidak, katakan tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memimpin, jangan mau dirayu dengan uang suap. Uang suap itu uang panas, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak akan hidup tenang kalau saudara menerima suap. Saudara, firman Tuhan ini katakan, janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin dia harus seorang yang berintegritas. Dulu ya, sekarang ya,
sampai selamanya dia akan berkata ya. Dia tidak akan kompromi. Jangan sampai saudara, kemarin ya, sekarang ragu-ragu, besok berubah jadi tidak. Itu namanya tidak berintegritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin, dia harus seorang yang berintegritas. Dia jujur, dia tulus, dia tidak mau dipengaruhi walaupun digoda, diberikan tawaran. Walaupun mungkin kehidupannya sederhana, dia tidak akan tergiur dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya heran. Ada orang yang baru duduk dalam pemerintahan, tetapi kehidupannya tiba-tiba mewah, punya segalanya. Padahal kita tahu gajinya seberapa sih. Padahal kita tahu saudara, gajinya itu gak seberapa. Cek punya cek, ternyata hidup dari suap. Saudara yang dikasihi Tuhan, banggalah saudara, walaupun posisi kedudukan pangkat jabatan saudara tinggi, tetapi saudara tetap hidup sederhana. Hidup dari gaji saudara, hidup dalam integritas saudara. Karena Tuhan yang akan mengangkat derajat saudara, Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara. Tapi kalau saudara mendapatkan satu harta kekayaan dari suap, dari korupsi, sekarang saudara boleh menikmati, tapi satu hari nanti saudara akan melihat dengan mata kepala saudara sendiri, satu persatu Tuhan akan ambil semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara ada di posisi yang paling tinggi dan tiba-tiba langsung jatuh, ambruk, hancur, berkeping-keping, itu sangat menyakitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi hakim, mungkin saudara seorang yang memimpin satu perusahaan, saudara orang yang bertanggung jawab di dalam satu pelayanan, saudara membawahi banyak orang dan sebagainya, saudara memiliki satu kebijakan yang menentukan nasib banyak orang. Saudara harus hidup berintegritas. Hiduplah dengan cara yang benar. Jangan korup, jangan menerima suap. Karena orang-orang yang akan menerima uang panas itu, mereka akan kepanasan. Mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam integritas, ending hidup mereka akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Hidup mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai gembala, sebagai seorang yang pemimpin dalam pekerjaan saudara, diberikan satu kepercayaan untuk memimpin komunitas. Saudara harus hidup berintegritas, jujur, bersih, tanpa noda. Itu yang Tuhan mau kepada kita, pemimpin-pemimpin. Haleluya. Yang ketiga saudara, ayat 20. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Yang ketiga saudara, para hakim atau para pemimpin umat Tuhan harus mengedepankan atau mengejar keadilan atau kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dipercaya untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin, saudara harus mengejar keadilan dan kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara mau kejar uang, jabatan, sehingga saudara mengabaikan keadilan. Saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang akhirnya saudara menderita, ditangkap
polisi atau KPK karena apa? Karena hanya mengejar harta kekayaan, hanya mengejar karir, jabatan, pangkat. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak adil. Mereka berhadapan dengan Tuhan. Mereka akan dipermalukan. Saudara, ini banyak kejadian terjadi. Menteri ditangkap karena korupsi, ya, pejabat-pejabat tinggi dipermalukan karena apa? Hanya mengejar jabatan, ya, tapi tidak mengejar keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara sebagai pemimpin di tengah keluarga saudara, di tengah komunitas saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam pekerjaan saudara. Yang saudara harus kedepankan, yang harus kau kejar adalah keadilan dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai leader-leader, sebagai pemimpin-pemimpin, yang kita kejar adalah keadilan. Kalau kita mau jujur, kita seringkali tidak adil dengan Tuhan. Kita begitu bersemangat melayani bos kita di tempat kita bekerja, wah semangat 45. Tapi saudara, di dalam pelayanan, di gereja, saudara, kita sepertinya kurang semangat. Sehingga ada yang tertidur di gereja, disuruh pelayanan tetapi tidak bergairah untuk melayani Tuhan. Kita nggak adil. Sama bos kita, wah semangatnya luar biasa. Apalagi kalau bekerja dilihat sama bos, semangat 45 luar biasa. Tapi di saat dia melayani, saudara sudah patah semangat. Kita nggak adil. Ketika kalau kita misalnya traktir teman-teman, kita jor-joran saudara. Tapi kalau untuk persembahan, kita cari yang paling kecil di dompet kita, itu yang kita persembahkan. Kita nggak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak adil kalau waktu kita sehat, kita habiskan waktu kita hidup duniawi. Tapi nanti sakit, baru kita mau cari Tuhan. Kita mau berikan hidup kita kepada Tuhan, padahal sudah nggak prima lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan. Kita mau mengejar keadilan dan kebenaran. Amin. Dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, mari kita adil juga, berbagi waktu dengan keluarga kita. Jangan sibuk di luar sana punya banyak waktu, tetapi dengan keluarga sudah nggak punya waktu. Ada berapa banyak keluarga yang akhirnya berakhir di meja hijau? Kenapa? Karena pasangannya sudah tidak punya waktu dengan keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus adil. Kalau saudara diberkati Tuhan di luar sana, diberkati di dalam usaha, di dalam bisnis, pekerjaan saudara juga harus adil di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar. Supaya apa? Supaya engkau hidup. Hidup di sini saya percaya, hidup sehat, hidup diberkati, dan hidup dalam kekekalan. Amin. Seorang yang mengejar keadilan, hidupnya adil di hadapan Tuhan, dia akan hidup. Di masa dia hidup di dunia ini, dia sehat, dia berbahagia, dia diberkati, diberi umur panjang, dan hidup dalam kekekalan. Haleluya. Dan apa di sana dikatakan? Dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alam. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang mengejar keadilan, mereka akan memiliki negeri ini. Tempat di mana saudara ada, Tuhan akan memberikan bahkan lebih luas, lebih subur, lebih diberkati. Amin. Jadi kejarlah keadilan. Saudara, kita butuh uang. Betul, siapa yang gak butuh uang? Semua orang butuh uang, saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi prioritas kita. Kita mau mencari Tuhan, supaya Tuhan tambah-tambahkan berkat buat kita. Amin.
Cari Tuhan, prioritaskan Tuhan, nomor satukan Tuhan di atas segalanya. Jangan kejar uang, saudara, jabatan. Akhirnya saudara akan terjatuh, terpleset, dan jatuh, hancur. Kejar keadilan, cari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan saudara hidup dan memberikan negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 20 Juni nanti audio renungan pagi ini 5 tahun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti tanggal 29 Juni kita akan buat ibadah KKR dalam rangka ucapan syukur hari ulang tahun renungan pagi mengudara ke-5 tahun. Saudara yang mau hadir dalam ibadah KKR itu, harap mengkonfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan japri saya di nomor WA saya di 081337491360, supaya kita dapat mempersiapkan tempat seperti waktu hari ke-1500 kita buat KKR besar. Dan saudara yang mau datang harap mendaftar supaya kita bisa tahu berapa orang yang akan hadir dan kita akan menyediakan tempat yang terbaik buat ibadah di dalam ucapan syukur HUT ke-5 tahun nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini dengan doa, daya, dan dana agar tetap eksis mengudara, memberitakan Injil, dan jadi berkat bagi banyak orang. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.